Dokter Boyke Mania, sahabat WIS, pasien-pasien klinik Pasutri, Rumah Sakit Ibu dan Anak Bogor, ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang diajukan di YouTube dan saya kira pantas saya jawab karena pertanyaan-pertanyaan ini sering juga ya masuk ke IG saya @drboykedianugraha, ya. Pertama adalah dari Ayu Rahmadila, ya. Dok, habis keguguran sudah kosong 6 bulan dan parno banget nih. HSG belum setahun kosong, boleh nggak sih dok? Boleh. Jadi hamil kosong ini kan berarti kemungkinan telurnya ketika dibuahi dia tidak menghasilkan janin karena dibilang di sini kan habis keguguran, berarti sebenarnya sih saluran telurnya nggak terlalu perlu amat untuk dia. Tapi kalau untuk memastikan silahkan saja. Karena apa? Kalau udah keguguran artinya saluran telur oke, kedua-duanya, ya. Kemudian terjadi pembuahan, ya, hanya tidak keguguran. Untuk Ramadia saya lebih menganjurkan Anda untuk melakukan pemeriksaan TOS. Kenapa? Karena saya ingin tahu ya sebenarnya penyebab kegugurannya itu apa. Ya, karena paling banyak itu 60-70% itu adalah infeksi. Ya, jadi HSG menurut saya karena sudah pernah hamil lalu keguguran nggak perlu banget sih. Tapi kalau Anda pengen yakin ya silahkan aja. Nah ini kan udah sekian lama kosong nih. Dalam sekian lama ini apa nggak ketahuan kenapa sih kegugurannya? Lalu apa sih upaya-upaya yang Anda lakukan untuk bisa cepat hamil? Apa suami juga berusaha mengubah pola hidupnya untuk tidak merokok, tidak begadang, tidak minum minuman keras, berat badannya juga diatur, Anda sendiri berat badannya dan sebagainya. Ayo, yuk. Udah setahun kosong nih, parno, bener parno, kejar dong. Tapi kejar juga dengan basic, dengan ilmiah, dengan melihat penyebab-penyebabnya. Lalu kalau memang ada yang kurang baik terutama dalam pola hidup sehat ya, ayo perbaiki dan jangan lupa berdoa sama Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua dari Ahmad Saifuddin. Pak Dok, kalau misalnya awal menstruasinya tanggal 26, cara menghitung masa suburnya gimana? Jadi gini, masa subur adalah suatu masa ya, dimana kalau kita melakukan hubungan seks pada masa tersebut, kemungkinan kehamilannya menjadi lebih besar. Beda ya dengan ovulasi. Ovulasi adalah keluarnya telur ya, dari indung telur. Itu biasanya hari ke-13 atau hari ke-14. Dihitung pada haid yang pertama pada siklus 28 hari. Artinya apa? Artinya nih buat Ahmad, kamu melakukan hubungan seksnya hari ke-11 sampai hari ke-17 kalau siklus kamu 28 hari. Ya, siklus istrimu. Artinya kalau 26 katakanlah 30 ya, pada bulan itu katakanlah Maret itu kan 30 misalnya. Berarti kamu hubungan seksnya 26 tambah 11 7 9 11 13 Maret. Pada tanggalan yang 30 hari. Ya. Kenapa di tanggal-tanggal itu? Ya, karena kita tahu bahwa yang namanya telur itu bisa bertahan 1 kali 24 jam di dalam rahim, sementara sperma di dalam cairan vagina, di dalam saluran telur bisa bertahan 3 kali 24 jam. Oke? Selamat bikin anak ya buat Ahmad. Kemudian buat Susan. Dok, aku diemin beberapa menit, tapi setelah selesai berhubungan keluar sperma ya dok. Gimana caranya supaya nggak keluar? Tunggu dulu, kamu jangan berpikir bahwa sperma yang keluar itu udah pasti nggak jadi ya. Seringkali pada wanita-wanita yang memang terangsang, itu kan cairannya juga banyak tuh. Lendir-lendir dari vaginanya juga banyak. Ditambah dengan cairan sperma yang dikeluarkan oleh suami, apalagi kalau suaminya banyak, berarti sebagian keluar nggak apa-apa. Ya.
bukan keluar spermanya setelah hubungan yang menentukan kehamilan, tapi ketepatan kamu melakukan hubungan seks pada masa subur atau enggak. Kualitas sperma suamimu keren apa enggak? Letoy apa enggak? Pola hidup sehat yang kamu dua-duanya jalanin bagus apa enggak? Suami kamu gemuk apa enggak? Suka begadang, merokok, kamu sendiri gemuk, kemudian juga siklusnya mindset teratur atau enggak? Jadi jangan dikaitkan sama sperma keluar atau enggak. Kamu harus lihat kepada apa sih syarat-syarat untuk bisa terjadi kehamilan. Gitu ya, buat San Susan. Lanjut ya, dari Rosalina Damare. Dokter Boyke, tanya dong. Saya sudah konsul ke dokter spesialis kandungan dan terus di USG rahim. Saya bagus menstruasinya, menstruasi saya juga nggak lancar, 28 hari, 30 hari. Terus pernah diberikan Profula tapi belum berhasil. Pas 3 bulan terakhir, ini selalu setiap datang bulan keluar gumpalan besar. Apa ya? Mohon pencerahan. Gini, biasanya kalau kita melakukan pemeriksaan sekali lagi sama dokter, kamu tuh harus sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Ya, karena dokter itu dibayar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu. Kan lucu. Kamu berapa? Saya nggak bisa data-data kamu dengan baik ya, tapi kamu nanyanya ke saya kan juga kadang-kadang buat saya bingung gitu loh. Oke, dibilang USG baik. USG baik tidak menjamin salurannya baik. USG baik tidak menjamin spermanya baik suamimu. USG baik tidak menjamin kondisi telur-telur kamu baik. Jadi jangan hanya mengatakan, saya udah di USG, dikasih hanya Profula. Loh, Profula itu kan yang untuk merangsang indung telur. Emang benar indung telur kamu tidak menghasilkan telur? Kan yang tahu dokternya. Yang tahu kan dari siklus menstruasinya kamu sendiri. Jadi, ketika melakukan pemeriksaan kepada dokter spesialis kandungan, please deh, kamu kan udah bayar. Catat, dok, saya punya pertanyaan-pertanyaan. Nomor 1, saya sudah menikah kok nggak hamil-hamil. Kira-kira penyebabnya kenapa? Pasti dokter akan jawab. Kita periksa dulu dong. Saya akan periksa hormonnya, saya akan periksa virusnya, saya akan lakukan HSG. Kemudian suami juga periksa sperma dan sebagainya. Ya. Kemudian kalau sudah dilakukan pemeriksaan, kita tanya lagi. Kira-kira apa yang menyebabkan saya sampai tetap tidak hamil? Apakah berat badan? Kalau dokter, ya berat badan kamu udah nggak ideal tuh. Biasanya pada orang-orang gemuk PCO tuh. Polycystic ovarium syndrome misalnya. Ya udah, kamu kurusin badan, kamu usaha. Ya, di situ ya saya selalu lihat pasien-pasien ini hanya sekedar ngetes ke dokter untuk berobat dengan sepenuh hati ingin punya anak, atau hanya sekedar syukurnya dikasih juga nggak apa-apa, nggak dikasih juga. Nah itu ya, ingat loh, saya selalu mengatakan Tuhan itu akan memberikan kamu anak kalau kamu memang berusaha sungguh-sungguh, kalau kamu memang berusaha dengan doa yang sungguh-sungguh. Usaha dulu, baru kamu berdoa. Lakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan untuk pemeriksaan infertility. Baru kamu bisa yakin. Dan kamu harus tahu penyebabnya itu apa. Jangan dikasih ini, besoknya dikasih vitamin E, besoknya dikasih Profula, besoknya lagi dikasih bahkan beberapa minum-minum obat-obatan untuk orang hamil, vitamin-vitamin hamil padahal belum hamil, malah kamu yang jadinya jadi gendut-gendut aja. Semua mesti rasional pemeriksaan itu ya. Semua mesti jelas. Kenapa? Kalau infeksinya apa, terapinya apa, berapa lama, itu kamu harus tahu. Ya, dan itu hak kamu untuk menanyakan pada dokter kandungan kamu. Oke? Kemudian dari Nana Onyon, dok, kalau ada benjolan di mulut rahim apakah bisa hamil dan itu kenapa ya? Benjolan macam-macam ya. Kalau memang kita takut, kita biasanya lakukan biopsi, kita cek. Takutnya kan bisa aja polip, bisa juga kalau dia rapuh, bisa juga cervix ya. Apakah itu menyulitkan hamil? Iyalah, karena di mulut rahim itu nutup, ya masuknya sperma juga akan mengakibatkan kesulitan dong, ya kan? Biasanya sih kalau misalnya ada benjolan di situ, kita kasih lihat tuh ya dengan cervicograph atau apa nih loh, benjolannya begini, ini ujungnya ketutup apa enggak, kita kasih lihat supaya pasien juga mengerti mengapa benjolan itu harus diangkat, mengapa benjolan itu misalnya harus dibakar. Yaitu adalah beberapa cara untuk menyiapkan kondisi daripada kandungan sendiri. Ingat ya, kondisi dari kandungan sendiri atau jalan untuk terjadinya kehamilan itu juga menjadi luang, menjadi mulus ya. Benjolan pada serviks itu membuat jalan kehamilan
untuk terjadinya pembuahan menjadi tidak mulus. Ya, kemudian untuk Sandy Hidayat, ya, dok mau tanya nih, 2 minggu yang lalu saya kuret karena saya melahirkan prematur 28 minggu. Bayi saya meninggal, terus jarak buat hamil lagi kira-kira berapa bulan ya dok? Nah, ya kalau prematur ya nomor 1 saya selalu mengatakan supaya kehamilan selanjutnya itu baik, check up. Apakah kamu ada anemia? Prematur 70% karena pasien wanitanya anemia. Apakah kamu kecapean dalam pekerjaan? Beberapa kasus-kasus prematur karena beberapa wanita itu kerjanya sampai malam, apalagi kalau kerja-kerja dengan jam yang tidak tetap ya. Seringkali saya melihat kasus begitu. Ketiga, juga prematur juga bisa disebabkan oleh karena adanya infeksi. Ceklah semuanya. Ya, cek kalau ada infeksi apa satu-satu. Kamu jangan terburu-buru juga untuk hamil dulu. Kalau kamu belum tahu mengapa penyebab prematuritas kamu, ya. Dan kalau menurut pendapat saya, ya, sekarang tenangkan dulu, ya, evaluasi diri kenapa sampai terjadi prematur. Evaluasi juga terhadap pekerjaan-pekerjaan kamu, infeksi dan sebagainya. Kemudian diskusikan waktu yang terbaik untuk hamil. Kalau saya sih selalu mengatakan 6 bulan kemudian waktu yang terbaik. Setelah dokternya sure, ya setelah kita yakin banget bahwa kamu sudah siap kembali untuk hamil. Kamu gak usah takut. Memang ada beberapa mitos mengatakan kalau sudah sekali keguguran untuk hamil kedua susah. Enggak juga. Kalau kamu bisa tahu kenapa penyebab keguguran itu, maka menjadi PR buat kalian, buat kamu berdua adalah mencari tahu kenapa keguguran tersebut. Lalu atasi pada kehamilan yang kedua supaya hal tersebut tidak terulang kembali. Demikian Dr. Boyke Mania, sahabat Twist, pasien-pasien klinik Pasutri Jakarta, RSA Pasutri Bogor, pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab untuk kali ini. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi, nanti kita akan jawab tentunya di Dr. Boyke Mania YouTube, ya, YouTube Dr. Boyke Mania, supaya kalian mendapatkan pencerahan-pencerahan juga. Bye-bye.